Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati. Saya pekerja sosial di LKS Sosiete Indonesia, lembaga yang bergerak dalam bidang rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum dan anak korban penyalahgunaan nafsa yang berlokasi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Profesi pekerja sosial adalah profesi yang sangat mulia menurut saya, karena yang disebut dengan pekerja sosial, memang orang biasanya tahu pekerja sosial itu adalah orang yang mau mengerjakan pekerjaan tanpa bayaran. Padahal sesungguhnya profesi pekerja sosial itu adalah sebuah profesi, artinya proses pertolongan yang dilakukan oleh seseorang yang dia memang punya background pendidikannya dari minimal D4 atau S1 jurusan Peksos-Kesos, dan dia sudah punya sertifikat kompetensi, dia punya keilmuan di bangku kuliah, dan dia punya pengalaman ataupun pelatihan-pelatihan, dan dia mempraktekkan, membantu baik sifatnya individu, kelompok, ataupun masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial agar orang tersebut dia bisa berfungsi sosial kembali. Dan itu tidak mudah melakukan itu. Artinya apa? Berarti tidak semua orang bisa dikatakan pekerja sosial. Artinya tadi dia harus punya knowledge-nya, background pendidikannya D4 atau S1 Peksos-Kesos. Kemudian yang kedua, dia juga punya sertifikat kompetensi, di mana di dalamnya dia punya kemampuan, dia punya skill, keterampilan, dan dia punya nilai-nilai atau etika dalam menjalankan proses pertolongannya yang sifat membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat yang punya permasalahan sosial sampai ia bisa berfungsi sosial kembali. Pengalaman yang sangat berkesan untuk seorang Peksos, baik itu di ranah mikro, mezo, ataupun makro, buat saya semuanya sangat mengesankan. Manakala apa yang kita lakukan itu kita niatkan lillahi ta'ala, dan memang itu sudah menjadi passion, pilihan kita. Yang paling berkesan adalah manakala kita bisa membantu, baik itu individu, kelompok, atau masyarakat yang memang mereka perlu ditolong. Mereka dalam keadaan permasalahan yang dihadapinya, mereka tidak tahu harus pergi kemana. Sementara kita membantu mereka, bagaimana mereka bisa menemukan solusinya oleh mereka sendiri, dan mereka bisa berdaya, mereka bisa berfungsi sosial kembali. Itulah saat mereka bisa bangkit kembali, mereka bisa hidup normal kembali. Disitulah kebahagiaan kita. Artinya apa? Proses pertolongan yang kita berikan kepada mereka itu adalah bagaimana kita seorang pekerja sosial ini bisa menolong orang, help people to help themselves and each other. Artinya bagaimana kita sebagai seorang pekerja sosial bisa membantu orang keluar dari permasalahan yang dia hadapi dengan mempergunakan semua potensinya, dan juga mengaitkan dengan sistem sumber kalau itu diperlukan. Dan tatkala mereka bisa menemukan solusinya, mereka bisa bangkit, mereka bisa hidup layak, normal kembali. Itulah hal yang paling mengesankan buat kita. Baik kita menangani anak berhadapan dengan hukum, menangani anak-anak yang terlantar, apa, itu sangat luar biasa. Contoh kecil, saya pernah punya pengalaman. Saya menangani 3 anak dan 1 orang ibu. Ibunya gangguan jiwa, dan 3 anaknya itu masih kecil-kecil, usia 12 tahun, 8, dan 5 tahun. Nah, 3 anaknya ini hidup di bawah jalan, berkelana. Mereka tidak pernah tahu kehidupan normal itu seperti apa. Tatkala kami mendapatkan rujukan keluarga itu, kami bimbing, kami arahkan mulai dari self-care-nya, bagaimana mereka bisa mempunyai tanggung jawab pada diri, mengenalkan bahwa dalam setiap hari mandi itu harus 2 kali, mengganti pakaian dengan yang bersih. Buat mereka yang di jalan itu tidaklah mudah, sampai mereka mengatakan bahwa oh ternyata tiap hari ini harus mandi, oh mandi itu harus pakai sabun, pakai sikat gigi. Mengenalkan kesehatan, mengenalkan juga kedisiplinan, itu sesuatu hal yang kepuasan tersendiri. Manakala klien pada akhirnya yang tadinya tidak pernah melakukan itu, sekarang dia bisa hidup layak, bisa hidup normal, bisa berpakaian yang bersih, mereka bisa membaca, bisa sholat, bisa juga bersekolah, bisa bermasyarakat dengan baik, sampai akhirnya dia bisa punya kehidupan sendiri. Dan disitulah kita mengakhiri proses pertolongan. Itulah kebahagiaan kita. Kenapa? Karena barang siapa yang menolong seseorang ataupun sekelompok orang, insya Allah kita tidak sendiri, akan ada Allah yang mendukung kita. Saya selalu punya keyakinan itu. So
Yuk jadi pekerja sosial, karena profesi pekerja sosial ini insya Allah bukan hanya keberkahan di dunia, melainkan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kelak di yaumil akhir nanti. Tips buat orang tua nih yang mungkin sekarang bentar lagi mau menguliahkan anaknya, jika Anda ingin anak-anak kita punya kebermanfaatan lebih, punya kemandirian, kemudian juga setidaknya nanti bisa mengerti, memahami kita, apalagi kita nanti juga akan beranjak dewasa lansia gitu kan. Makanya profesi pekerjaan sosial itu satu-satunya profesi yang bisa menjadi pilihan buat anak, bapak dan ibu, atau buat teman-teman yang saat ini masih galau memilih harus memilih jurusan apa. Profesi pekerjaan sosial yang ada di UMJ, nah, itu bisa menjadi alternatif prioritas pertama buat teman-teman, karena lulusan dari UMJ itu nantinya bukan hanya bisa bekerja di lembaga baik itu di pemerintahan maupun di NGO, melainkan jika kita menjadi seorang pekerja sosial, kita nantinya bisa melakukan praktik mandiri atau praktik bersama dalam berbagai setting layanan. Artinya lulusan dari FISIP UMJ ke depan bisa mempunyai kemandirian, bisa bekerja di ranah pemerintah, di ranah NGO, ataupun dia bisa membuka praktik mandiri. So, kami tunggu kedatangan Anda untuk daftar di jurusan Kesejahteraan Sosial UMJ. Ditunggu.